secara umum, baik terhadap presiden, wapres, dan bidang-bidang tentunya. Sekarang kita masuk pada evaluasi menteri kabinet Merah Putih. Mari kita lihat datanya. Nah, kalau kita perhatikan karena anggota kabinet sekitar 52 dan pejabat setingkat menteri, jadi saya sekilas mengatakannya, 10 besarnya untuk yang pertama, yang diapresiasi paling tinggi tingkat kinerja menteri adalah Menteri Agama, Nazaruddin Umar, kemudian dengan selisih tipis semuanya, kemudian Erick Thohir, nomor 2, Menpora, kemudian Purbaya Yudisadewa, ini menteri baru, tapi sudah diapresiasi positif, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono di nomor 4, Agus Subianto Panglima TNI nomor 5, Budi Gunadi Sadikin, Menkes nomor 6, di nomor 7 Teddy Indra Wijaya, kemudian nomor 8 Zulkifli Hasan Menko Pangan, 9 Jaksa Agung ST Burhanuddin, kemudian nomor 10 Moro Sirait Menpera, Abdul Muhaimin Iskandar Menko PM. Pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Ini saya kira adalah data rekaman terhadap persepsi pemilih dari sisi penilaian publik. Jadi pasti presiden punya alat teknokratik untuk mengevaluasi lebih mendalam kinerja menteri, tetapi ini adalah evaluasi publik yang kami rekam. Dan seterusnya, ini untuk yang kita lihat, kalau saya ulangi, ini adalah gabungan antara yang sangat puas di sini, kemudian ini adalah yang puas. Nanti kami juga memotret, kita bisa melihat dari sisi yang sangat puas saja tentunya. Ini bisa kita lihat. Ini nama selanjutnya, ada Tito Karnavian, Mendagri, dan seterusnya. Kemudian ini yang selanjutnya yang terakhir. Nah, seperti saya katakan tadi, bisa di-capture dari sisi yang menarik juga adalah yang paling puas. Nah, Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, Menteri baru, ini yang mengapresiasi sangat puas, tertinggi bahkan 11,0%, kemudian Nazaruddin Umar 10, sekian persen, Erick Thohir nomor 3 10,2%, Teddy Indra Wijaya Seskap 7,1% di nomor 4, Andi Amran Sulaiman di nomor 5, dan seterusnya. Ini kalau kita melihat dari sisi yang sangat puas saja diurutkan dari melihat dari cara penilaiannya. Nah, kemudian ini data yang saya kira juga penting ya, di mana seorang menteri perlu sama pentingnya dua hal. Satu, dia meningkatkan kinerjanya berbasis pada basis teknokratik tadi, bahwa dia harus menjalankan program-program presiden sesuai dengan parameter yang dibuat oleh presiden. Banyak yang sudah dilakukan, tetapi jangan lupa, ini penting ya, saya kira harus digarisbawahi oleh semua kementerian. Dia juga harus punya keterampilan, kemampuan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan itu kepada publik. Karena itu berperan dalam penilaian publik. Kalau sebagus apapun kinerjanya, kalau kemudian komunikasi publiknya tidak tersampaikan kepada publik, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik. Jadi ini adalah gabungan dari keberhasilan seorang menteri atau kementerian melakukan kerja-kerja politik, profesionalisme, dan standar yang dibuat oleh presiden, tetapi di saat yang sama, ini juga mengukur keberhasilan komunikasi publik yang mereka lakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah mereka lakukan, alias mengemas komunikasi kepada publik. Itu ada gabungan dari penilaian publik yang kami potret. Selanjutnya adalah program prioritas paling bermanfaat. Kita masuk pada sub selanjutnya, yaitu program prioritas, terutama ini menurut Bapak Ibu Saudara seterusnya, program apa yang paling bermanfaat? Dari 100% responden, 22,7% mengatakan yang dianggap paling bermanfaat adalah makan bergizi gratis atau MBG. Kemudian 13,6% bantuan subsidi upah. Kemudian Kartu Indonesia Sehat atau KIS 11,3%. Kartu Indonesia Pintar atau KIP 9,7%. Dan layanan kesehatan gratis 8,8%. Jadi 5 program prioritas yang paling dianggap bermanfaat ini. MBG, makan gratis, subsidi upah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan kesehatan gratis. Selanjutnya ada program prioritas yang paling tepat sasaran. Kalau tadi dianggap bermanfaat, yang ini yang pelaksanaannya dianggap tepat sasaran dalam evaluasi publik. Yang pertama adalah MBG 25%, kemudian bantuan subsidi upah 11,7%, sama dengan tadi sebenarnya, beda di persentase. Kartu Indonesia Pintar 10%, layanan kesehatan gratis ini 9,8%, dan Kartu Indonesia Sehat 9,4%.
kita mendalami isu program makan bergizi gratis sebagai program tingkat diketahuannya, tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG cukup tinggi, hampir 90%, yaitu 89,7%. Kita mendalami juga apakah responden atau rakyat Indonesia yang responden dalam survei ini menilai hampir 70%, 69,8%-nya mengatakan setuju dengan program MBG. Jadi ini relatif tingkat pengetahuannya paling tinggi, kemudian juga tingkat kesetujuannya juga cukup tinggi. Dengan segala berbagai macam isu dinamika di program ini, tetapi ini ada program yang paling tidak paling populer, program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, selanjutnya kita juga menanyakan penerima program makan gratis, apakah ada anggota keluarga yang sudah menerima atau belum program ini, pernah menerima dan tidak pernah. Yang sudah ada 42,3%, lebih tinggi yang belum tentunya, tetapi ini angka yang relatif tinggi, yaitu 42,3% mengatakan bahwa ada anggota keluarganya yang menerima program makan bergizi gratis. Jadi kalau anggota keluarga berapa kakak, separuhnya sekitar 40% sudah pernah mendapatkan program ini. Lalu kita tanyakan tingkat kepuasannya terhadap program MBG atau makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan ini. Yang puas 53,5%, 37,0%-nya menyatakan tidak puas. Lebih tinggi yang puas, tapi terpaut tidak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, selanjutnya kita juga dalami kepuasan program makan gratis ini kepada keluarga penerima. Jadi kalau kepada keluarga yang menerima, tingkat kepuasannya tinggi, 74,2%. Tapi kalau ditanya kepada keluarga yang non penerima MBG, jadi bukan penerima, tadi 48% yang tidak pernah menerima, ini yang pernah menerima 42, ini 53, ini yang merasa puas 39,9, yang tidak puas 48. Jadi yang tidak pernah menerima program ini lebih banyak menilai tidak puas, sementara yang pernah menerima program MBG 42,3% mengapresiasi alias menyatakan puas 74,2%. Lalu kita dalami apakah bisa mengatasi stunting, ini juga tinggi 63,3% ketimbang yang tidak percaya. Lalu kita tanyakan ke program prioritas selanjutnya tentang Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Yang tahu bahwa ada badan baru pengelola investasi Danantara 31,7% tingkat kedikenalannya, pengetahuan publik terhadap badan baru ini. Lebih besar belum tahu, sekitar 48,3%. Nah, kalau kita dalam